Mari kita datang terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
sungguh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena hari-hari ini kami merasakan sungguh kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang boleh kami alami dalam kami menjalani masa-masa ini. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami boleh tetap mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Engkau nyatakan firman-Mu kepada kami, karena sungguh itu yang kami butuhkan hari-hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa Tuhan yang hendak Kau sampaikan buat setiap umat-Mu yang mendengar pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi nasihat, boleh menjadi tuntunan buat kami untuk kami menghadapi masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat RDMB. Senang sekali pagi hari ini, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, tapi pagi hari ini saya berdoa semoga kita semua stay happy, stay healthy, stay optimis and positive. Apa yang bisa membuat kita tetap optimis dan positif di dalam menghadapi hari-hari ini? Tentu apabila kita setiap hari memasukkan hal-hal yang baik, berita-berita yang baik ke dalam pikiran kita. Dan tentunya yang paling baik apabila kita tetap membaca, apabila kita tetap mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat hamba-hambanya itu bukan firman Tuhan yang jadul, yang terjadi di zaman dulu, tetapi firman Tuhan itu tetap update karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, amin. Ya, jadi kalau kita saat ini mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, kita percaya pesan Tuhan itu akan berguna buat setiap kita, akan memberikan kepada kita ada kekuatan, ada nasihat, ada tuntunan Tuhan buat kita. Mari kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua minggu ini. Yang menjadi judul adalah persiapkan dirimu, engkau memiliki potensi besar. Sekali lagi, persiapkan dirimu, engkau memiliki potensi besar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan judul dari pesan Tuhan ini itu ada mengandung dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat persiapkan dirimu. Nah, kalimat ini kita lihat bahwa ini adalah sebuah kalimat perintah atau kalimat peringatan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang mengatakan kepada kita untuk kita persiapkan dirimu, nah artinya adalah bahwa sebentar lagi, ya, biasanya persiapkan dirimu. Selanjutnya apa? Sebentar lagi, ada waktu, ya, yang sifatnya itu sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Mungkin kita mau pergi ke suatu tempat, atau kita mau menghadiri sebuah acara, akan ada suatu event atau kejadian di mana kita diminta untuk mempersiapkan diri. Ya, jadi mempersiapkan diri ini adalah ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu mempersiapkan diri. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, itu namanya tunggu, ya, bukan mempersiapkan diri, gitu. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, contohnya kalau misalnya saya mau ajak anak-anak pergi ke suatu tempat, saya akan katakan kepada mereka, ayo persiapkan diri, sebentar lagi kita akan pergi. Nah, ketika tiba waktunya, ya, mereka yang belum siap, belum mandi, belum ganti baju, itu pasti akan saya tinggal. Ya, nah terus untuk yang kalimat kedua dari judul pesan Tuhan itu dikatakan engkau memiliki potensi besar. Itu Tuhan yang katakan engkau memiliki potensi besar. Ya, di sini artinya itu adalah bahwa Tuhan memberitahu kepada kita, memberikan informasi atau menyadarkan kita bahwa di dalam setiap kita itu punya potensi yang besar. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan dari kedua judul pesan Tuhan ini, kita menangkap bahwa Tuhan sedang menyuruh atau memerintahkan kita untuk kita mempersiapkan diri kita sehubungan dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tentunya Tuhan mau kita mengembangkan potensi yang ada di dalam kita dengan maksimal, sehingga ketika tiba waktunya Tuhan yang kita nggak tahu kapan, kita didapati menjadi orang-orang yang siap.
Ya, kita akan baca apa yang menjadi dasar firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 6 ayat 14 saya akan bacakan buat kita semua. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ini merupakan sebuah kisah, ya, kisah yang sudah terkenal yang kita dengar, yaitu kisah Gideon. Di mana ketika itu bangsa Israel itu ada dalam masa yang sulit, ya. Mereka mengalami penindasan dari orang-orang Midian yang dikatakan membuat mereka sampai melarat. Ya, jadi kondisi saat itu bangsa Israel ada dalam ketakutan, begitu pula dengan Gideon. Dan saat itu Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Gideon untuk memanggil dan memilih dia, karena Tuhan melihat bahwa ada satu potensi yang besar di dalam seorang Gideon ini untuk Tuhan pakai untuk perpanjangan tangannya. Ya, kita lihat bahwa awalnya Gideon itu merasa dirinya itu takut dan kecil, tapi kita lihat bahwa akhirnya dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, bukankah kondisi yang dialami bangsa Israel saat itu juga menggambarkan kondisi yang dialami oleh bangsa kita saat ini? Bukan hanya bangsa kita, tapi juga yang sedang dialami oleh seluruh dunia saat ini. Ya, banyak orang-orang yang sedang mengalami ketakutan atau kekhawatiran. Ya, tapi di sini kita lihat melalui pesan Tuhan bahwa Tuhan itu sedang mau memilih dan memanggil orang-orang pilihannya, ya, untuk mereka bangkit. Nah, siapa orang pilihan Tuhan? Apakah kita semua di sini termasuk di dalam orang-orang pilihan Tuhan? Nah, tentunya orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, yaitu orang-orang yang mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, itu yang akan ikut atau masuk dalam satu hal luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan. Sehingga ketika waktunya Tuhan tiba itu, kita menjadi orang-orang yang siap. Ya, nah saya akan bacakan. Jadi inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Kita memang sedang ada di dalam situasi yang serba tidak menentu dan pastinya tidak menyenangkan sekaligus mengkhawatirkan. Namun tahukah kita bahwa ternyata inilah masa di mana Tuhan mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk sesuatu yang besar. Ya, kita percaya apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Ya, Tuhan katakan kepada kita bahwa you are a man with great potential. Engkau adalah orang yang memiliki potensi yang besar. Ya, dan kita, ya, yang mendengarkan pesan Tuhan ini, kita mau meresponinya, kita mau jadi orang-orang yang ikut ambil bagian, ikut masuk di dalam satu rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, nah untuk itu apa yang harus kita lakukan agar potensi kita ini menjadi maksimal? Itu yang mau kita pelajari. Beberapa hari yang lalu kita sudah juga mendengarkan dari Bapak Gembala 2 poin apa yang harus kita lakukan. Ya, saudara bisa lihat atau tonton video khotbahnya di YouTube atau baca pesan Gembala di aplikasi RDMB maupun website rdmb.org. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan lagi 2 hal apa yang harus kita lakukan agar potensi kita menjadi maksimal. Yang pertama adalah temukan kesempatan di dalam kesempitan. Ya, sekali lagi, temukan kesempatan di dalam kesempitan. Nah, Bapak Ibu, kondisi saat ini, ya, membuat banyak orang itu masuk atau mengalami masa yang sulit. Ya, kita lihat ada beberapa orang yang mereka terpaksa harus kehilangan orang yang dikasihnya. Ya, terus saya juga baca berita, mendengarkan cerita dari teman-teman. Ada banyak orang yang mereka juga kehilangan penghasilannya. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya tanpa digaji atau digaji sebagian. Ada juga beberapa pengusaha yang mereka mengalami penurunan omset atau bahkan kehilangan omsetnya sama sekali karena usahanya harus ditutup sementara. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa seolah-olah semua gerakan kita di masa ini itu menjadi sangat terbatas. Ya, kita seolah-olah ada di dalam satu ruangan yang sempit. Ya, kita ada di dalam kesesakan. Namun di pihak lainnya, sadarkah kita bahwa kita juga melihat banyak perubahan yang terjadi. Dan kalau kita perhatikan sesungguhnya perubahan-perubahan itu mengarah ke arah yang baik.
Ya, sadar atau tidak sadar kita mulai melihat bahwa banyak orang yang dipaksa untuk mengubah kebiasaannya dan rutinitasnya. Ya, orang-orang yang biasanya sekolah di sekolah, mereka terpaksa harus sekolah di rumah. Yang bekerja di kantor, sekarang terpaksa mereka harus bekerja di rumah. Dan mengalami perubahan ini, itu dibutuhkan satu kreativitas. Ya, teman-teman kantor yang saat ini kerja di rumah, mereka dipaksa untuk berpikir cara lain. Bagian marketing berpikir gimana supaya tetap bisa marketing pakai metode yang lain. Yang produksi juga berpikir gimana mereka tetap produksi. Bagaimana harus mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan tetap penghasilan supaya perusahaan tetap berjalan. Ya, kalau enggak kan mereka seolah-olah kayak makan gaji buta gitu. Mereka nggak mau. Mereka harus berkreatif gitu. Mereka berembuk gitu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, kita juga lihat bahwa kalau kita perhatikan mulai banyak ibu-ibu, bapak-bapak ya yang mereka bikin masakan, kue-kue untuk dijual gitu. Nah, terus juga saya juga lihat ada teman-teman pengusaha yang tadinya mereka berdagang itu secara konvensional hanya di toko gitu jual beli barang. Tapi saat ini mereka juga terpaksa harus belajar bagaimana berjualan online. Mereka belajar digital marketing, bagaimana mempromosikan lewat WhatsApp, lewat Instagram gitu ya. Nah, terus guru-guru juga belajar bagaimana mereka mengajar murid-muridnya dengan teknologi berbasis internet. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak perubahan-perubahan ini yang mengarah kepada hal yang baik. Ya, beberapa hari yang lalu juga Pak Gembala mengatakan bahwa sesungguhnya masalah itu punya dua sisi. Ya, satu sisi itu bisa mendorong orang untuk memperlengkapi dirinya dan naik level. Tapi di sisi lain masalah juga bisa membuat orang menyerah atau takut kemudian jatuh terpuruk. Ya, kita akan baca lagi firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayat 14 tadi. Dan kemudian kita nanti lanjut ke ayat yang ke-16. Ya, saya akan bacakan lagi sekali lagi. Hakim-Hakim 6 ayat 14 dikatakan, "Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada kata pergilah dengan kekuatanmu. Jadi di sini kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan atau kekuatan Gideon? Ya, di sini katakan ini kekuatan Gideon. Tuhan menyuruh Gideon pergi dengan kekuatannya. Berarti ada bagian, ya, ada kekuatan bagian yang harus Gideon lakukan. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat 16. "Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Di sini Tuhan menyatakan, engkau pergi Gideon dengan kekuatanmu, tapi aku akan menyertai engkau dan aku yang akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian Gideon. Ada bagian yang mau Tuhan lakukan, tapi ada bagian juga yang harus kita lakukan. Nah, sesuai pesan Tuhan ini, apa bagian yang harus kita lakukan? Bagian yang harus kita lakukan saat ini adalah kita harus mempersiapkan diri dengan mengembangkan potensi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengembangkan potensi kita? Ya, dalam kondisi ini saya melihat bahwa kita bisa mengembangkan potensi kita lewat masalah yang terjadi. Ya, jadi kalau kita lihat masalah yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah merupakan satu kesempatan untuk seseorang mengeluarkan potensi yang selama ini terpendam. Ya, dan masalah ini juga menjadi satu kesempatan buat seseorang mengembangkan potensinya yang baru. Seperti yang tadi saya contohkan, ya, banyak bapak ibu-ibu yang mereka juga yang tadinya mereka bekerja di kantor, mereka mulai membuat masakan kue untuk dijual. Bukankah ini sebenarnya sebuah kesempatan? Ketika keadaan ini nanti sudah berjalan normal, mereka akan punya dua penghasilan. Mereka mungkin tetap bekerja di kantor, tapi mereka juga bisa sambil menjual masakannya. Atau bahkan mungkin potensi baru yang mereka lakukan menjadi sesuatu yang lebih baik, sehingga akhirnya mereka menjadikan ini satu usaha buat mereka. Ya, atau pedagang konvensional yang selama ini mereka jualan offline, setelah peristiwa ini berlalu, mereka akan menjadi punya dua jalur penjualan, secara offline dan secara online. Jadi di sini kita lihat, Bapak Ibu, kita mau belajar
Ya, di masa-masa ini cobalah untuk kita berusaha untuk menemukan kesempatan di tengah-tengah kesempitan atau kesesakan yang sedang kita alami. Ya, ketika kita menemukan kesempatan ini, ya Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang bergairah. Ya, untuk kita kemudian menggunakan potensi yang selama ini mungkin tersimpan di dalam kita, yang kita mungkin tidak sadar atau kita malu untuk mengeluarkannya. Di masa ini terpaksa kita harus keluarkan, dan ternyata itu adalah merupakan satu potensi atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan secara maksimal. Ya Bapak Ibu, jadi itu yang pertama, bagaimana seseorang bisa menggunakan potensinya secara maksimal adalah dengan melihat kesempatan di tengah masalah, dengan melihat kesempitan di tengah kesempitan yang kita alami. Oke, sekarang saya akan masuk kepada poin yang kedua. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar potensi dalam kita itu menjadi maksimal? Yang kedua adalah temukan akar masalah yang menghambat kita untuk mengembangkan potensi. Sekali lagi, temukan akar masalah yang menghambat kita mengembangkan potensi. Ketika seseorang ditanya, ya setelah kita mendengarkan tadi penjelasan, kalau seseorang ditanya, apakah kita mau mengembangkan potensi? Jawabannya pasti mau atau ingin. Ya, tapi kalau mau ditanya, nah kenapa selama ini kamu nggak mengembangkan potensi? Biasanya orang akan jawab, nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, nggak punya uang atau nggak punya modal, nggak punya dana, nggak ada yang mendukung, nggak tahu gimana caranya. Kalau kita perhatikan, jawaban-jawaban seperti ini sebetulnya bukan menjadi masalah utama. Betul? Ya, kita harus mencari sebetulnya apa sih yang menjadi akar. Karena yang tadi dikatakan itu, kalau kita mau cari waktu, sebetulnya kita bisa cari waktu. Kalau kita mau cari kesempatan, sebetulnya sudah banyak kesempatan yang kita lewatkan. Jadi bukan itu masalah utamanya. Apa yang menjadi akar masalahnya? Nah, saya mencoba untuk mencari beberapa akar masalah yang umumnya terjadi. Ya, saya akan bahas beberapa. Ya, enggak semuanya. Yang pertama, masalah yang sering kali menghambat adalah masalah tidak tahu atau tidak sadar potensi yang kita miliki. Kenapa orang tidak tahu atau tidak sadar? Karena selama ini mereka tidak pernah mencari tahu, atau mereka merasa memang dirinya nggak punya potensi apa-apa, ya, atau juga memang mereka nggak pernah mencoba. Kalau nggak pernah mencoba, ya bagaimana bisa tahu potensi apa yang ada di dalam kita? Nah, apalagi akan masalah lain, perasaan takut, minder, tidak percaya diri, merasa malu, merasa diri kecil, ya. Bukankah perasaan ini sebetulnya terjadi karena orang melihat fakta atau kenyataan yang ada? Ya, seperti Gideon. Ya, Gideon dia melihat fakta atau keadaan saat itu bahwa bangsa Israel ada dalam penindasan. Dia juga melihat bahwa dia itu berasal dari suku kaum yang terkecil dari suku Manasye. Bahkan dia melihat dirinya, dia adalah orang yang paling muda di dalam keluarganya. Ya, sehingga dia merasa takut, merasa malu, merasa tidak mampu. Itu yang menjadi akar masalah yang lain. Nah, apalagi akar masalah yang biasanya menghambat orang untuk mengeluarkan potensi? Malas. Nah, gimana dengan malas? Ya, kita lihat di sini di Matius, ya, ada sebuah kisah di Matius 25. Nah, di sini adalah perumpamaan tentang talenta. Bapak Ibu bisa baca nanti sendiri Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tapi saya akan baca hari ini ayat yang ke-26. Coba Matius 25 ayat yang ke-26. Bisa tolong ditampilkan. Matius 25. Nah, ini ayat yang ke-26 ya. Nah, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, sampai situ. Jadi itu kan kisah, kita udah tahu bahwa ada seorang tuan yang menitipkan talenta kepada 3 orang hambanya. 5, 3, 5, 2, dan 1 talenta. Ya, yang 5 melipat gandakan menjadi 10. Yang
dua melipat gandanya jadi 4, yang satu tetap satu, ya. Dan yang dikatakan tuannya kepada hambanya ini adalah, kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, kemalasan itu membuat seseorang seringkali tidak mau atau tidak bisa mengeluarkan potensi ada di dalam dirinya. Itu akar masalah yang ketiga. Akar masalah apa lagi? Nah, saya catat beberapa, nanti boleh saudara renungkan sendiri di rumah, kira-kira apa yang jadi akar masalah kita. Ada yang mudah menyerah, tidak sabar, terlalu cepat puas, tidak punya tujuan yang pasti, tidak punya visi, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa selama ini potensi kita tidak berkembang, kita coba renungkan dan cari apa yang jadi akar masalahnya. Setelah kita menemukan apa yang jadi akar masalahnya, apa yang kita lakukan? Nah, saya mau ajak kita untuk belajar dari kisah Gideon. Ya, dari Hakim-Hakim, kembali ke Hakim-Hakim 6, saya akan baca satu persatu dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Begini, jadi waktu Tuhan datang kepada Gideon, Tuhan itu tahu kalau Gideon itu ada dalam keadaan yang takut. Ya, jadi Tuhan datang dengan mengatakan hal ini di ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itulah pernyataan pertama kali Tuhan ketika bertemu dengan seorang Gideon yang sesungguhnya seorang yang penakut. Ya, seorang merasa dirinya pecundang. Dia katakan, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, ketika Tuhan katakan itu, awalnya Gideon tidak menyadari masalahnya. Maka di ayat yang ke-13 kita lihat jawaban Gideon. Jawabannya apa? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika kami berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ketika seseorang tidak menyadari akar masalahnya, maka yang dia lakukan adalah dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Betul? Ya, tapi kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, di sini Tuhan mulai memberikan perintah kepada Gideon. Tuhan mau membangkitkan kepercayaan diri Gideon dengan pergi mengutusnya. Nah, lalu kita lihat di ayat selanjutnya. Gideon mulai menyadari masalahnya setelah dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Di ayat yang ke-15 kita lihat jawaban Gideon. Dia bilang gini, ini yang jadi akar masalah jalan Gideon. Dari seorang yang tadi saya katakan seorang yang penakut, yang minder, kemudian dia berubah, ya, dapat memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan orang Midian, dan kemudian dia menjadi salah satu hakim yang luar biasa di Israel. Nanti baca dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 ya, di rumah itu menarik sekali. Kita mau belajar di sini bahwa dari tadi yang kita baca apa yang mengubah Gideon, ya. Yang pertama adalah Gideon selalu membawa masalahnya. Kalau kita perhatikan dari cerita sampai terakhir itu, Gideon adalah seorang yang selalu membawa masalahnya kepada Tuhan. Ketika dia merasa takut, ketika dia merasa ragu-ragu, maka dia terus bertanya kepada Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan itu lucu, kalau Gideon tuh dia suka minta tanda gitu kepada Tuhan. Ya, minta Tuhan kasih tanda. Ya, yang kemudian Tuhan berikan, yang akhirnya terus meyakinkan dia. Dia seorang yang selalu membawa masalahnya kepada Tuhan dan bertanya. Kemudian yang kedua juga, Gideon adalah seorang yang taat, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, walaupun ketika dia melakukannya, dia masih dalam keadaan yang takut dan ragu-ragu. Ya, taat. Nah, kemudian 3, Gideon juga melakukan atau mengembangkan potensinya ini dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingannya sendiri. Ya, kita akan baca ya satu ayat terakhir di Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 23. Ya, saya akan bacakan. Ini terakhir. Jadi masa setelah Israel mengalami kemenangan, kemudian Gideon juga memimpin, ya, menjadi hakim selama 40 tahun.
Ini yang ada satu percakapan yang terjadi di ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Ayat 23, jawab Gideon kepadanya, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Ya, jadi ini Gideon memiliki satu motivasi yang benar ketika dia mengembangkan potensinya. Dia melakukan itu karena dia mau lakukan untuk kepentingan Tuhan. Berapa banyak orang yang dia mau mengembangkan potensinya karena motivasi untuk kepentingannya sendiri, untuk dia menjadi terkenal, untuk menjadi dia dihargai, dipuji orang, sehingga itu sebetulnya akan menghambat dia untuk mengembangkan potensinya karena dia merasa itu tidak bisa. Tapi kalau kita lakukan buat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan, menyertai kita dengan janjinya. Ya, jadi kalau saya perhatikan di sini, kunci keberhasilan Gideon memaksimalkan potensinya adalah karena keterhubungannya dengan Tuhan yang terus-menerus. Ya, jadi perihal yang minta tanda tadi itu bukan hal itu yang kita tiru ya dalam hal ini, tapi keterhubungannya, bagaimana dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia yang membuat dia menjadi seorang yang berhasil mengembangkan potensinya. Ya, jadi Bapak Ibu, dari cerita Gideon ini kita mau belajar. Ya, ketika kita sadar ada hal-hal yang menghambat kita dalam mengembangkan diri, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus menyadari dulu akar masalahnya apa. Ya, ketika kita sudah tahu akar masalahnya apa, kita datang kepada Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi masalah kita. Ya, untuk Tuhan membantu kita mengatasi hal tersebut. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Selanjutnya kita mengambil keputusan untuk berubah. Ada keputusan untuk berubah. Dan selanjutnya kita mau mulai melangkah dengan langkah pertama. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan terus menuntun, Tuhan yang akan terus menyertai kita, bahkan Dia yang akan memampukan kita. Ya, poin kedua dari Papa Gembala kemarin kan dikatakan bahwa temukan kekuatan Tuhan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Ya, kita percaya bahwa dengan kita melakukan ini, maka potensi yang tersembunyi yang ada dalam kita itu dapat kita kembangkan dan menjadi maksimal, ya, untuk kita siap dipakai Tuhan untuk hal yang luar biasa sesuai rencananya. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini menangkap apa yang jadi pesan Tuhan, ya, persiapkan dirimu, engkau memiliki potensi yang besar. Kita belajar dua hal bagaimana agar potensi kita menjadi maksimal. Yang pertama tadi, temukan kesempatan di dalam kesempitan. Yang kedua, temukan akar masalah yang menghambat kita mengembangkan potensi. Menghadapi situasi ini kita dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau memilih menjadi takut, menjadi khawatir, kemudian hidup kita terpuruk dan tidak mengalami apa-apa, atau kita memilih untuk kita mau mengembangkan potensi kita, menanggapi apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita terus berusaha agar kita mau jadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan ketika Tuhan menyatakan waktunya kepada kita. Ya, pilihan ada di tangan Anda, dan ingat bahwa pilihanmu akan menentukan masa depanmu. Jadi selamat mempersiapkan diri untuk dipercayakan hal-hal besar bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati lagi dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami percaya Engkau sendiri yang berfirman kepada setiap kami Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami mau menyatakan diri kami mau menjadi orang-orang yang siap ikut di dalam rencana-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tidak tahu kapan waktu Tuhan, tapi kami tahu waktu Tuhan akan tiba ketika Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi baik Tuhan. Biarlah Tuhan dalam masa-masa ini kami boleh gunakan waktu kami untuk kami terus mengembangkan potensi yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kami. Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan menyatakan kepada kami apa yang harus kami lakukan Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan bahwa dengan kekuatan, dengan tuntunan-Mu Tuhan, hari demi hari kami akan menjadi orang-orang yang yang sungguh menjadi orang-orang yang luar biasa, memberkati orang-orang sekeliling kami, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.